Di sini para peserta sarasehan juga diberi waktu dan ruang untuk bertanya dan aktif dalam forum untuk bertanya maupun mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kalau dari samping adanya titik tekan pada bahwa money politik itu sesuatu yang mencurigakan, saya pikir itu berangkat dari legislatif ataupun caleg itu sendiri ketika sudah jadi misalnya. Sampai hari ini kami mendampingi kelompok di 9 kecamatan Kabupaten Kediri. Selalu menghadir dalam pertanyaan ke mereka, ke komunitas ini, kira-kira menurut Suar, kita harus ke siapa? Ini kelompok masyarakat Pak, menanyakan ke kami untuk menanyakan rekomendasi ataupun pandangan yang mungkin bisa mendukung mereka. Nah, di tahun politik selalu kami melihat selama ini tidak banyak wakil-wakil kami itu yang ketika berproses sebagai dewan, ketika masyarakat itu hadir di kelompok masyarakat. Hari-hari kan sering ada pertemuan-pertemuan di masyarakat komunitas mungkin ya. Tapi di mana kehadiran beliau-beliau ini untuk menyampaikan, memberikan dulu mungkin janji-janji politik, sekarang bagaimana dalam bentuk program itu tidak banyak. Kalau soal bicara bagaimana meyakinkan pemilih ya, menurut bagian dari strategi masing-masing, yang paling pastikan berpendapat dapat dieksploitasikan dengan tema bincang politik kita pada hari ini. Nah, dari partai umat tadi, jadi yang perlu saya sampaikan dan sekaligus ini menjawab pertanyaan soal masa tidak ada sisi legal money politik tadi itu. Sebenarnya tolong kawan-kawan ini dari partai politik, dari warga pemilih, dari peserta pemilu dan seterusnya, itu dibedakan antara money politik itu dengan cost politik. Kalau money politik itu siapapun ya, barang siapapun orangnya, entah itu pelaksana kampanye, tim kampanye, orang biasa, memang dilarang. Jangankan memberikan, menjanjikan saja sudah bentuk kategori money politik. Tapi ada yang namanya cost politik. KPU itu sudah mengeluarkan keputusan 1622 mengenai biaya makan minum dan transportasi dalam kampanye. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu diperbolehkan saat berkampanye itu memberikan makan, minum, dan bantuan transportasi kepada peserta kampanye. Boleh, sah, halal, legal, dan dipastikan tidak dilarang. Besarannya berapa? Besarannya adalah sesuai dengan SDM-nya daerah masing-masing. Di 10 kabupaten kota itu punya ya, besaran SDM-nya itu. Insya Allah surat keputusan Bupati atau Wali Kota di masing-masing. Hanya saja yang jadi catatan adalah bahwa pemberian bantuan makan, minum, dan transportasi itu tidak boleh diberikan dalam bentuk uang. Ketika menjelang Pilpres pemilu ini akan banyak produksi hoax, distorsi yang cukup tinggi. Jadi kita perangnya kalau dulu secara fisik, sekarang perangnya itu pada pikiran lewat internet. Karena itu satu-satu jalan, maka masyarakat harus verifikasi terhadap informasi yang masuk. Tanyakan kepada pihak yang berkait sehingga tidak ragu-ragu mengambil keputusan itu. Jadi ojo kesusu mengambil sikap sampai dia tahu benar kebenaran informasi itu. Ya, memang kita itu perlu mewaspadai ya apa yang sudah terjadi di pemilu 2024 kemarin sebagai bahan evaluasi, di mana seiring dengan semakin dekatnya tahapan pemungutan suara, hoax itu semakin besar. Data yang dimiliki di Kominfo misalnya, hoax pemilu di tahun 2022 ini hanya sekitar 21 hoax saja. Tapi sekarang sampai dengan tahun 2023 belum berakhir, itu sudah mencapai 91 bentuk hoax. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama dalam berbagai bentuk ya sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat, termasuk juga kerjasama dengan Kesbang. Kemarin kita juga kerjasama dengan PWI Kediri misalnya, mencoba memberikan penyadaran kepada masyarakat ya, agar budaya-budaya yang tidak baik di masyarakat kita yang ikut berkontribusi dalam penyebaran hoax itu bisa dihindarkan. Misalnya ada klaim budaya bahwa berbagi itu indah,
pengen duluan lebih update, kemudian juga pengen dianggap orang yang paling lebih tahu misalnya. Jadi memang kita harus membudayakan untuk selalu memfilter sebelum nge-share apa yang sampai kepada gadget kita lah, kira-kira begitu. Dan kami di KPU Provinsi itu sudah kerjasama dengan Diskominfo untuk membuat klinik hoax. Jadi kalau ada informasi, data-data yang tidak sesuai di media sosial, jadi nanti kita menganalisis, kita evaluasi, dan dilabeli hoax oleh teman-teman Diskominfo di provinsi. Kami sudah bekerja sama dengan Dinas Kominfo karena memang terkait berita-berita hoax itu ada di itu supaya Kominfo juga memfilter, dan kami juga berharap kami sosialisasi di 2 titik khususnya di kecamatan-kecamatan itu supaya masyarakat yang mengetahui atau menerima berita hoax supaya dikoordinasikan ke pemerintahan yang ada di wilayah, biar kami juga cepat menyelesaikan apabila ada berita-berita hoax yang tidak bertanggung jawab. Acara Sarasehan Pendidikan Politik memang menjadi agenda yang positif terlebih lagi menjelang pemilu di tahun yang akan datang. Harapannya dengan tergelarnya acara ini, pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar serta dapat mewujudkan politik yang bermartabat. Ya, acara yang dilakukan Bagus Bangpol, Kabupaten Kediri ini bagus ya, terutama untuk anak muda. Jadi dari diskusi tadi tampak anak-anak muda itu pengen belajar politik, tetapi seringkali bingung karena jumlah hoax, disinformasi yang tinggi. Karena itu saran saya, pemerintah Kediri khususnya Bupati tentu saja dengan Forkompinda dan berbagai pihak termasuk mungkin perkumpulan wartawan, NGO untuk duduk bareng merumuskan cara-cara berpolitik yang bermartabat. Gagasan ini bagus dan bisa dikembangkan di daerah lain, tapi dikuatkan di Kediri. Saya salut terhadap acara ini. Jadi sangat hidup dan kritis sekali. Kita sebagai penyelenggara pemilu ini menyatakan siap untuk melaksanakan semua tahapan pemilu tahun 2024 di Jawa Timur dengan baik. Karena semua sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Banyak tahapan sudah kita lalui dan sebentar lagi hanya tinggal tahapan kampanye, kemudian pendistribusian logistik, pemungutan suara, rekapitulasi, dan penetapan. Jadi insya Allah kalau di Jawa Timur siap untuk melaksanakan pemilu 2024. Seperti itulah kegiatan berlangsung, semoga kedepannya harapannya masyarakat dapat lebih mengetahui tentang politik bermartabat, sehingga pemilu yang akan datang dapat berjalan dengan baik. Selva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.